Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 8 Juni 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya pengantara kami kepada Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami tidak hanya mengerti, namun menjadikannya bagian hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ferdinand Wentuk. Silakan Saudara Ferdinand. Shalom, selamat pagi. Renungan pagi ini, Senin 8 Juni 2020, dengan judul Hukum Tuhan itu Kekal. Ayat inti diambil dari Matius 5, ayat 17 yang berbunyi, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Demikian ayat ini berbunyi. Pencipta manusia dan pemberi hukum itulah yang menyatakan bahwa maksudnya bukanlah untuk mengesampingkan aturan-aturannya. Segala sesuatu dalam alam, dari butir debu dalam sinar matahari hingga ke dunia-dunia di tempat yang tinggi, adalah di bawah hukum. Ketentraman dan keselarasan dunia alami bergantung kepada penurutan akan hukum-hukum ini. Jadi, di situ terdapat prinsip-prinsip kebenaran yang besar untuk mengendalikan kehidupan dari segala makhluk yang cerdas. Dan kesejahteraan alam semesta bergantung kepada persesuaian dengan prinsip-prinsip ini. Sebelum dunia ini diciptakan, hukum Allah sudah ada. Para malaikat diatur oleh prinsip-prinsipnya. Dan supaya dunia selaras dengan surga, manusia juga harus menurut kepada undang-undang ilahi. Kepada manusia di Taman Eden, aturan-aturan dari hukum itu diberitahukan oleh Kristus. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, misi Kristus di dunia bukanlah untuk merusak hukum, tetapi oleh kasih karunia-Nya untuk membawa manusia kembali menurut kepada aturan-aturannya. Murid yang dikasihi itu yang mendengar kata-kata Yesus di atas bukit. Lama sesudah itu, menulis di dalam ilham Roh Kudus, menyatakan hukum sebagai kewajiban abadi. Dia mengatakan dosa adalah pelanggaran hukum dan bahwa setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Dia jelaskan bahwa hukum yang ia tunjukkan itu adalah perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Dia menyatakan hukum yang ada pada waktu penciptaan dan diulangi di atas gunung Sinai. Menyatakan hukum itu, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Di sini ia menggunakan kata menggenapi dalam pengertian yang sama seperti ketika dia
mengatakan maksudnya kepada Yohanes Pembaptis untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah, yakni untuk memenuhi ukuran tuntutan hukum, untuk memberikan suatu contoh dari persesuaian yang sempurna kepada kehendak Allah. Misinya adalah untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Dia harus menunjukkan sifat rohani dari hukum itu, untuk menunjukkan prinsip-prinsipnya yang luas, dan untuk menjelaskan kewajibannya yang abadi. Yesus citra yang jelas dari diri Bapa itu. Cahaya dari kemuliaannya menembus yang menyangkal diri. Sepanjang perjalanan hidupnya yang penuh kasih di atas dunia adalah suatu gambaran hidup dari sifat hukum Allah. Demikian bacaan renungan pagi ini. Terima kasih, shalom, selamat pagi. Terima kasih Saudara Ferdinand atas penata layanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, ada sebuah ayat yang sering dijadikan dasar oleh umat Kristen bahwa hukum itu sudah dipakukan di salib, atau hukum itu sudah disalibkan dan karenanya tidak berlaku. Berikut ayatnya, Kolose 2 ayat 14 yang berbunyi, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Inilah dasar dari banyak umat yang menyatakan bahwa hukum sudah disalibkan. Benar, memang ada hukum yang disalibkan. Pertanyaannya adalah hukum yang mana yang disalibkan? Roh Nubuat menolong kita. Kita boleh baca dalam From Eternity Past halaman 255 paragraf 3 yang berkata, banyak yang mencoba menggabungkan kedua sistem ini menggunakan teks-teks yang berbicara tentang hukum upacara untuk membuktikan bahwa hukum moral telah dihapuskan. Tetapi ini adalah penyimpangan dari kitab suci. Sistem upacara terdiri dari simbol-simbol yang menunjuk kepada Kristus untuk pengorbanan dan keimamatannya. Hukum ritual ini dengan pengorbanan dan tata caranya harus dilakukan oleh orang Ibrani sampai lambang bertemu kegenapannya dalam kematian Kristus. Kemudian, semua persembahan korban harus dihentikan. Hukum inilah yang Kristus ambil, singkirkan, memakukannya ke salib. Kolose 2 ayat 14. Hukum yang dipakukan ke salib adalah hukum ritual atau hukum upacara yang melambangkan pengorbanan dan keimamatan Kristus. Apakah hukum upacara itu? Kita lihat tabel berikut ini sebagai ringkasannya. Hukum upacara itu adalah Paskah, roti tidak beragi, buah sulung, roti unjukan, serunai, hari pendamaian, dan hari pondok daun-daunan. Inilah upacara-upacara yang dilakukan oleh bangsa Israel yang melambangkan pengorbanan dan pelayanan keimamatan Yesus Kristus. Kegenapannya bisa kita lihat yaitu Paskah, penyaliban Yesus, roti tidak beragi, Kristus dalam kubur, buah sulung, kebangkitan Yesus, roti unjukan adalah hari Pentakosta, serunai adalah pekabaran kedatangan Yesus yang kedua kali, hari pendamaian adalah proses penghakiman pemeriksaan Yesus menjadi imam besar kita di surga, dan pondok daun-daunan adalah pulang ke rumah. Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita bisa baca ayat-ayatnya yang terdapat pada bagian kanan dari tabel. Itu semua adalah ayat-ayat pendukung terhadap upacara lambang serta kegenapannya. Hukum inilah yang telah dihapuskan oleh kematian Yesus di kayu salib. Itu sebabnya Paulus menggunakan istilah memakukannya ke salib. Kenapa hukum ini dipakukan ke salib? Karena semua upacara ini adalah lambang pengorbanan Yesus dan pelayanan keimamatan Yesus. Jadi saat Yesus mati di kayu salib, beberapa lambang itu digenapi. Contohnya Paskah, kemudian roti tidak beragi. Dan saat Yesus bangkit dan kembali ke surga yang selanjutnya digenapi. Contohnya
buah sulung, roti unjukan. Nah, saat ini kita berada pada masa hari pendamaian dan sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Namun, jangan lupa, ini semua bisa terwujud dan digenapi hanya oleh karena kematian Yesus. Sebab kematian Yesus membayar lunas surat hutang sebagaimana Paulus nyatakan dalam Kolose 2 ayat 14 tadi, serta memusnahkan setan dan maut, Ibrani 2 ayat 14. Ayat yang menarik bukan? Kolose 2 ayat 14 dan Ibrani 2 ayat 14. Jangan lupa kedua ayat ini. Setelah Yesus bangkit, 40 hari kemudian dia kembali ke surga dan dimuliakan. Dan pada hari ke-50, itulah hari Pentakosta. Dan sesudah itu umat Allah menerima kecurahan roh untuk kabarkan Injil dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan dengan pemulihan itu, Yesus menerima tugas sebagai imam besar, menjadi satu-satunya pengantara kita di hadapan Bapa. Inilah yang disebut dengan hari pendamaian. Dan bila hari pendamaian ini selesai, Yesus keluar dari bilik Maha Suci, dia turun ke dunia ini untuk menjemput mereka yang setia. Jadi ada hukum upacara dan ada hukum moral. Nyonya White jelaskan tadi, jangan campur keduanya. Dan menyatakan keduanya sudah dihapuskan. Itu adalah penyimpangan Alkitab. Yang benar adalah hukum upacara yang telah disalibkan, namun hukum moral kekal. Roh Nubuat melanjutkan dalam From Eternity Past, halaman 255, paragraf 4 yang berkata, tetapi sehubungan dengan hukum 10 perintah, pemazmur menyatakan, untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Mazmur 119 ayat 89. Dan Kristus sendiri berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Matius 5 ayat 17 dan 18. Di sini ia mengajarkan bahwa tuntutan hukum Allah harus berlaku selama langit dan bumi tetap ada. Hukum moral atau 10 perintah Allah itu tetap kekal dan tetap teguh. Dan waktu Yesus datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum itu, tetapi menggenapinya, artinya menghidupkannya. Hukum itu jadi hidup dalam Yesus. Renungan hari ini menyatakan bahwa hidup Yesus adalah gambaran hidup dari sifat hukum Allah. Nyonya White bahkan menuliskan dalam From Eternity Past, halaman 256, paragraf 1 yang berbunyi, sementara kematian juru selamat mengakhiri hukum lambang dan bayangan, itu tidak mengurangi kewajiban hukum moral. Fakta bahwa Kristus perlu mati untuk menebus pelanggaran hukum itu membuktikannya tidak dapat diubah. Semakin jelas bahwa yang dihapuskan adalah hukum upacara dan bukan hukum moral atau 10 hukum. 1 Yohanes 3 ayat 4 menyatakan bahwa dosa adalah pelanggaran hukum dan karena dosa itulah Yesus mati. Paulus menuliskan dalam Roma 8 ayat 32 yang berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Inilah buktinya hukum itu tidak dapat dirubah. Hukum moral itu kekal. Yesus harus mati karena manusia melanggar hukum itu. Tentang hal ini, Roh Nubuat menjelaskan, manuskrip 78 tahun 1897, paragraf 47 yang berbunyi, Kristus yang membuat hari Sabat tidak menghapusnya, memakukannya pada salibnya. Sabat tidak dianggap batal demi hukum oleh kematian Kristus. Kematian Kristus di salib Kalvari adalah argumen yang tidak dapat dijawab karena karakter yang tidak berubah dari setiap ajaran hukum Allah yang kudus. Hukum adalah salinan karakter Allah dan karena itu kekal. Sebab Allah itu kekal. Itu sebabnya saat manusia melanggar hukum Allah, bukan hukumnya yang dihapus atau dihilangkan, tetapi Allah karuniakan anaknya sebagai pengganti kita dan bayar hutang dosa. Itulah yang Paulus maksudkan dalam Roma 8 ayat 32 tersebut. Allah tidak menyayangkan anaknya demi keselamatan kita, sebab hukumnya tidak mungkin dirubah. Itu adalah karakternya
Itu adalah dasar pemerintahannya. Dan tidak ada kerajaan yang berdiri tanpa hukum. Karenanya, hukum Tuhan itu kekal. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan berkumpul dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, menerima nasihat penting bagi kami, bahwa hukum Tuhan itu kekal, yaitu hukum moral, hukum yang merupakan karakter-Mu, dasar pemerintahan-Mu. Ini tetap. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah ini menjadi bagian hidup kami, sebagaimana Kristus telah menyatakannya. Rohnya menjadi bagian hidup masing-masing kami, memampukan kami menghidupkan hukum-Mu. Tolong kami sepanjang hari ini, beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa, hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.